dari dalam negeri, kira-kira apa saja faktor yang mungkin masih akan mempengaruhi pergerakan volatilitas dari rupiah? Oke, kalau dalam negeri kelihatannya lebih ke arah IHSG ya kalau kita perhatikan kayak tadi apa namanya intinya kan kepercayaan dari asing. Kalau kita perhatikan memang belakangan ini asing itu keluar dari pasar keuangan domestik gitu ya. Kita perhatikan di pasar saham, di SBN, kemudian di SRBI gitu ya. Jadi dampaknya ke IHSG tentu juga memang ada pengaruhnya ke rupiah juga. Tapi kalau rupiah kita perhatikan lebih ke arah dari SBN-nya sendiri. Makanya kalau kita cermati di penutupan perdagangan kemarin SBN tenor 10 tahun kita yieldnya itu tembus angka 7,036%, hampir 7,04%. Ini yang artinya kan kalau yieldnya tinggi berarti harga turun, artinya kalau harga turun berarti memang mereka menjual gitu ya, baik itu investor asing maupun yang domestik. Kalau kita perhatikan kenapa itu terjadi, salah satunya yang rilis dari Goldman Sachs ya kalau saya tidak salah itu yang menyampaikan ada kemungkinan terjadi pelebaran dari defisit fiskal. Ini yang mungkin hampir mendekati angka 3%, which is ini jadi hal yang kurang baik juga karena kan 3% itu kan dari undang-undang ya. Jadi kalau kita melebihi defisit 3% tersebut, which is itu jadi hal yang kurang baik juga bagi dunia, di mata dunia untuk Indonesia itu sendiri. Baik, tapi kalau melihat dari upaya yang sudah dilakukan di dalam negeri untuk bisa menstabilkan rupiah, apakah menurut Anda ini akan efektif untuk bisa menstabilkan rupiah yang saat ini sedang volatil dalam waktu dekat? Ya, tentu kebijakan-kebijakan dari pemerintah, dari Bank Indonesia sebagai central bank kita ini diharapkan bisa terus kuat untuk membuat investor asing maupun yang domestik itu benar-benar percaya dengan pasar keuangan kita gitu ya, dengan rupiah dan lain sebagainya. Kita perlu cermati juga gini ya, jadi kondisi yang terjadi saat ini tuh memang bukan kondisi yang benar-benar kita katakan baik 100% gitu ya. Bahkan kita perhatikan dari beberapa ekonom maupun analis juga menyampaikan beberapa indikator juga mulai ada kemunduran dan lain sebagainya. Jadi saya rasa investor asing juga bisa melihat kondisi realnya seperti apa. Even though pemerintah atau dari BI misalkan ya, khususnya dalam hal ini lebih seringnya itu pemerintah ya, Menko dan lain sebagainya, Menteri Keuangan juga menyampaikan kondisi ekonomi baik dan lain sebagainya. Tapi kan para ekonom juga bisa melihat kondisi realnya seperti apa, ada PHK di bawah dan lain sebagainya ya. Expiring middle class juga mengalami kenaikan dan lain sebagainya. Jadi memang kondisi semuanya itu sedang tidak baik-baik saja. Ini yang membuat juga ya baik itu IHSG maupun rupiah juga terus mengalami tekanan. Kalau yang terjadi saat ini saya rasa pemerintah khususnya dalam hal ini Menteri Keuangan dan juga BI ya tentu akan membuat bagaimana caranya supaya kondisi yang ada dalam negeri ini diperbaiki dengan sedemikian rupa ya. Jadi khususnya dari sisi kepercayaan. Jadi gimana caranya supaya investor asing itu bisa masuk kita adalah dengan membuat optimisme itu dimunculin lagi ke publik bahwa memang kondisi ekonomi kita baik, kemudian ya memperbaiki satu demi satu gitu ya, sehingga ketika itu terjadi kita punya confidence level yang cukup untuk menyampaikan bahwa ekonomi kita benar-benar baik, dibutuhkan dengan berbagai data, itulah yang nanti akan menarik investor asing supaya bisa masuk lagi ke pasar keuangan kita, baik itu ke SBN, SRBI ataupun yang lainnya seperti itu. Baik, dan berikutnya kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti apa daya tarik dari aset keuangan kita? Kalau kita bicara soal saham, kita di level yang sekitar mungkin 6.200 kayak gini, bahkan kemarin kayak 6.000, 6.100, itu sebetulnya secara per dan PV itu sudah tergolong murah. Bukan yang paling murah, tapi sudah tergolong murah seperti itu ya. Dan juga sudah disampaikan juga kan dari pemerintah bahwa memang kondisi saham-saham kita juga beberapa juga relatif cukup oke. Enggak semuanya, tapi juga relatively ya masih bisa dapat bersaing lah kurang lebih gitu ya dibandingkan mungkin saham-saham atau emiten-emiten di negara lainnya. Itu satu. Kedua, kalau kita bicara soal yield contoh ya, yield SBN kita tenor 10 tahun dibandingkan dengan US Treasury tenor 10 tahun, kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita jarak 260-270 bips itu relatively cukup oke ya. Artinya apa? Artinya kita bisa memberikan imbal hasil yang atraktif bagi investor asing untuk masuk ke pasar keuangan kita. Jadi seharusnya ini bisa menjadi daya tarik tersendiri juga. Meskipun kembali lagi kita punya tantangan dari sisi domestiknya, political issue dan lain sebagainya, kepercayaan itu yang masih terus menjadi pertanyaan, baik itu bagi investor domestik maupun investor asing. Ini yang benar-benar harus di make sure supaya jadi data-data kita benar-benar diperbagus, real datanya seperti itu, kemudian nanti diungkit secara publik bahwa memang kita kondisinya baik. Ini yang membuat nanti semua IHSG dan rupiah juga akan mengikuti juga nanti ya, akan lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik, tapi kalau berkaca pada IHSG sendiri, Anda lihat seperti apa kemungkinannya hingga di akhir pekan nanti, apalagi saat ini memang terlihat sudah ada rebound meskipun juga belum bisa menggantikan pelemahan yang terjadi kemarin. Ya, pelemahan kemarin kan hampir 7% dan meskipun closingnya hampir 4% ya. Kalau kita perhatikan mungkin sampai akhir pekan nanti harusnya nggak tutup di bawah angka 6.000 atau di bawah 6.100. Jadi
Saya expect sih memang masih bisa bergerak di angka 6.350 ke atas gitu ya. Karena setelah turun tajam biasanya ada setidaknya dead cat bounce, meskipun saya juga tidak sampaikan kenaikan yang terjadi atau dead cat bounce ini atau technical rebound itu bisa sustain, karena kembali lagi asingnya masih terus keluar belakangan ini, bahkan kemarin kan 2 triliun lebih juga, 2,5 T rupiah. Jadi kelihatannya mungkin dead cat bounce-nya bisa membentuk base ya, jadi kurang lebih mungkin 6.350, 6.400 itu sudah cukup baik ya sampai akhir pekan nanti. Baik, lalu sektor-sektor apa di IHSG yang akan sangat terpengaruh apabila ternyata rupiah ini hingga akhir pekan masih sangat volatil? Kalau untuk sektor kelihatannya saat ini lebih ke temporer banget ya. Jadi short term period banget, 1 minggu atau bahkan nggak sampai 1 minggu kita kalau mau trading mungkin yang cukup cepat kayak gitu ya, kayak day trade atau bahkan scalping. Saham-saham yang bisa diperhatikan mungkin kayak teknologi, karena IDX teknologi setelah turun tajam kemudian hari ini juga ada naiknya cukup signifikan 9% IDX teknologi sampai sesi 1 ini. Jadi itu mungkin bisa diperhatikan untuk scalping atau day trade. Kemudian kalau mungkin kita sektor lebih spesifik, mungkin kalau saya prefer dari beberapa minggu lalu saya sampaikan dari sisi CPO, crude palm oil. Jadi instead of coal sector, oil sector ataupun yang lainnya ya, consumer, mungkin retail masih ada beberapa yang masih agak cukup oke retail karena laporan keuangan juga ada yang cukup baik juga di Q4. Tapi kalau saya lebih prefer di CPO karena beberapa saham CPO kita 1 atau 2 emiten itu Q4-nya relatif cukup oke dibandingin yang full year 2024 dibandingin yang full year 2023. Jadi kelihatan mungkin CPO sektor beberapa masih agak cukup menarik juga.